Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Aziz dengan NPM 2108260258 pada blog Kidney dan Urinary Tract. Di sini saya membawakan tentang mind map berjudul pyelonephritis. Jadi pyelonephritis itu infeksi bakteri pada ginjal dan pelvis renalis yang biasanya terjadi akibat penyebaran infeksi dari saluran kemih bawah, misalnya sistitis. Infeksi ini dapat bersifat akut atau kronis jika tidak ditangani dengan baik. Dapat menyebabkan komplikasi seperti sepsis atau gagal ginjal. Lalu di sini ada etiologi. Penyebab utama pyelonephritis adalah infeksi bakteri, terutama yang berasal dari saluran kemih bawah. Bakteri yang paling sering terlibat yaitu Escherichia coli, 80 hingga 90% kasus. Lalu ada Klebsiella pneumoniae, ada Proteus mirabilis, ada Enterococcus faecalis, ada Staphylococcus, ada Saprophyticus, terutama pada wanita muda. Lalu di sini ada juga faktor risiko, yaitu infeksi saluran kemih atau ISK berulang, ada reflux vesicoureteral atau aliran balik urin dari ginjal dari kandung kemih ke ginjal. Lalu ada batu ginjal, diabetes mellitus, imunodefisiensi, lalu ada juga kehamilan, lalu ada juga kateterisasi urin jangka panjang. Lalu adanya gejala. Nah, gejalanya yaitu nyeri pinggang, biasanya itu unilateral, demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius menggigil, mual dan muntah, nyeri saat buang air kecil, dysuria. Lalu ada juga anyang-anyangan, sering ingin buang air kecil, urin berbau, menyengat atau tampak keruh. Lalu ada malaise, yaitu perasaan tidak enak badan. Lalu yang keempat, tanda pemeriksa fisik, yang dimana adanya demam tinggi, nyeri tekan sudut, costovertebral, yaitu tanda Murphy positif. Lalu adanya takikardia, denyut jantung cepat, adanya tekanan darah, bisa meningkatkan jika terjadi komplikasi. Lalu yang kelima, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu kita bisa melakukan cek urinalisa. Kita lihat adanya leukosituria, piuria, hematuria, bakteriuria. Lalu kultur urin untuk menentukan jenis bakteri, penyebab dari sensitivitas antibiotik. Lalu ada juga darah lengkap, leukositosis dengan pergeseran ke kiri, peningkatan neutrofil muda, CRP dan prokalsitonin. Penanda infeksi USG ginjal, mendeteksi abses, hidronefrosis atau batu ginjal. Lalu ada juga CT scan MRI jika dicurigai komplikasi atau pyelonephritis kronis. Lalu yang keenam, terapi farmakologi. Antibiotik adalah terapi paling utama. Pemilihan antibiotik bergantung pada tingkat keparahan dan sensitivitas bakteri. Lalu pyelonephritis akut tanpa komplikasi, yaitu fluoroquinolone, ciprofloxacin diberikan 500 mg setiap 12 jam selama 7 hingga 14 hari. Lalu diberikan juga levofloxacin 750 mg sekali sehari selama 5 hingga 7 hari. Lalu dengan alternatifnya bisa juga diberikan 400 mg sekali sehari selama 7 hingga 14 hari. Lalu amoxicillin clavulanate 475 per 12 mg tiap 12 jam sehari selama 1 hingga 14 hari. Lalu pyelonephritis akut dengan komplikasi rawat inap diberikan ceftriaxone 1 hingga 2 gram 4 tiap 24 jam. Lalu seneprin 2 gram tiap 12 jam, piperacillin tazobactam nomor 4 tiap 6 jam. Jika misalnya dia dicurigai bakteri resisten, durasi terapi bervariasi antara 10 hingga 14 hari.
tergantung respon klinis pasien jika perbaikan sudah terlibat dalam 48 hingga 72 jam. Antibiotik 4 dapat diganti dengan kebentuk oral. Lalu obat simptomatik antipiretik paracetamol 500 hingga 1000 mg tiap 6 hingga 8 jam untuk demam. Antimietik metoclopramid 10 mg tiap 8 jam jika dia ada mual muntah. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, mungkin ada informasi yang kurang. Mungkin segitu saja dari saya. Saya tutup, saya akhiri dengan pengucap asyhadu alla ilaha asyhadu alla Muhammad tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.